untuk sekedar informasi, untuk tanaman kita sekarang ada tanaman cabai ya. Tanaman cabai kita kondisinya sudah seperti ini nih. Nah, sudah seperti ini sudah di akhir panen ya, sudah selesai masa panennya. Nanti saya rencanakan ini mau ditanam ulang, ada juga rencana mau diremajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan hari ini saya akan membahas fungisida bahan aktif asam fosfit. Nah, fungisida ini khusus untuk tanaman hortikultura. Langsung saja ya rekan-rekan tani. Jadi fungisida itu ada yang sifatnya protektif, ada yang sifatnya kuratif, perlindungan ataupun penyembuhan. Nah, jika kita ingin melakukan penyembuhan, tentunya tidak bisa dengan yang bersifat protektif ataupun perlindungan. Kesalahan aplikasi dalam fungisida ini tidak akan sesuai apa yang kita harapkan ya. Jadi kalau memang kita untuk menyembuhkan, sifatnya ya harus menyembuhkan, bukan untuk perlindungan. Nah, kali ini saya akan membahas fungisida asam fosfit ya. Nah, jadi bahan aktif ini dia asam fosfit. Jadi asam fosfit ini sifatnya dia adalah imunisasi bagi tanaman. Jadi sifatnya itu seperti imunisasi pada tanaman, supaya tanaman itu akan lebih tahan terhadap jamur ataupun penyakit untuk kedepannya, rekan-rekan tani. Nah, tetapi di sini harus dari awal, dari tanaman masih kecil, umur berapa? Untuk cabai ataupun melon itu bisa digunakan 12 hari setelah tanam ataupun 14 hari setelah tanam, ini sudah boleh masuk. Nah, dia harusnya dari awal lebih baik. Kenapa dari awal? Kalau tanaman kita itu sudah terlanjur besar, nah kita berikan asam fosfit ini memang nggak apa-apa rekan-rekan dalam, tetapi sistemnya itu agak kurang ya. Lebih baik itu dari awal, karena dia itu namanya juga sifatnya itu imunisasi ya, memperkuat tanaman. Jadi untuk kedepannya itu lebih tahan, tapi bukan dari sudah terserang. Nah, kalau ini kita gunakan setelah tanaman kita terserang jamur seperti jamur percak ya dan yang lainnya, untuk penyembuhannya ini kurang rekan-rekan tani. Ya, kalau ingin menyembuhkan ya boleh pakai ini, tetapi harus dimix dengan merek lainnya, seperti dimix dengan Mancozeb ya. Dimix artinya dicampur, boleh dicampur ya dengan fungisida yang lain, baru ini efektif. Kalau untuk penyembuhan ini kurang ya. Asam fosfit ini selain fungisida, dia juga mengandung pupuk fosfat rekan-rekan tani. Fosfat. Nah, jadi selain kita melakukan penyepraian, ini juga kita dapatkan pupuk daun dari fungisida ini, karena dia bahan aktifnya asam fosfit ya. Fosfat dalam bentuk asam. Jadi jadinya asam fosfit. Nah, sehingga dapat memperkuat imun tanaman. Ya, kita bisa bayangkan lah ya rekan-rekan tani, kalau imun tanaman itu sehat, ada serangan penyakit, itu bisa lebih tahan. Berbeda jika imun tanaman juga lemah, maka akan mudah terserang penyakit. Nah, itu secara mudah yang kita pahami ya. Untuk penggunaan asam fosfit ini 30 mili sampai 60 mili per 16 liter air.
Nah, ini bisa disemprot, bisa dikocor, tergantung keperluan kita. Kalau kita keperluan kita untuk misalkan kita bercak daun ataupun buah dan yang lainnya ya, untuk ketahanan tanaman terutama, ya kita disemprot itu lewat spray, semprot ya, lewat atas. Tapi kalau kebutuhan kita untuk layu fusarium misalkan, itu lebih baik dikocor. Kalau dikocor ini boleh berbarengan dengan pupuk. Rekan-rekan tani nih, misalkan rekan-rekan tani mau ngocor dengan pupuk, ini boleh dicampur dengan pupuk. Jadi sekalian jalan gitu, rekan-rekan tani mau ngocor pupuk, nah sekalian aja masukin fungisida yang bahan aktifnya asam fosfit. Ini bisa. Nah, tergantung keperluannya. Mau dispray boleh, dikocor boleh. Karena untuk asam fosfit ini, walaupun dia masuk ke dalam tanah, dia tidak akan netral, rekan-rekan tani. Dia akan tetap bekerja dan mengimunisasi tanaman tersebut. Untuk tanaman apa saja. Berbeda dengan fungisida bahan aktif yang lainnya. Kita bicarakan bahan aktif ya. Kalau fungisida yang lain, jangankan masuk ke tanah. Kalau air kita yang kita semprotkan itu keruh, maka fungisidanya akan netral. Apalagi sampai masuk ke tanah. Itu sifatnya. Tapi ada juga yang insek yang lain. Kalau insek itu bisa yang ke tanah seperti bahan aktif karbofuran, itu bisa masuk ke dalam tanah, itu bisa. Nah seperti racun-racun keong juga bisa ya. Untuk fungisida ini boleh. Jadi walaupun di air yang keruh ini bisa tetap kerja, dimasukkan dalam tanah ya. Nah rekan-rekan tani, yang penting bahan aktifnya itu asam fosfit. Untuk mereknya bebas ya. Ini kedua ini sama-sama asam fosfit ya. Selain fungisida juga pupuk P dalam bentuk asam, jadinya asam fosfit yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk cara kerjanya dia sistemik. Nah ini cocok nih kalau di musim penghujan, karena daya tahannya akan lama di tanaman, berbeda dengan kontak. Kalau sistemik dia agak lama bertahan di tanaman, meresap ke jaringan-jaringan tanaman. Ini maaf saja rekan-rekan tani kalau suasananya agak berisik karena ini di kios ya. Ini sebatas informasi, ini adalah kios orang tua saya ya, bapak saya. Jadi ini kios orang tua saya. Nah mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Nanti kita akan bahas video berikutnya fungisida apa saja, nanti kita akan bahas di sini ya. Untuk sekedar informasi, untuk tanaman kita sekarang ada tanaman cabai ya. Tanaman cabai kita kondisinya sudah seperti ini nih. Nah sudah seperti ini sudah di akhir panen ya, sudah selesai masa panennya. Nanti saya rencanakan ini mau ditanam ulang, ada juga rencana mau diremajakan. Jadi belum tentu ya, nanti informasi berikutnya nanti saya akan informasikan tergantung situasinya gimana. Ada niatan saya itu mau meremajakan tanaman cabai ini yang sudah tua ini. Kalau saya remajakan nanti informasikan pada rekan-rekan tani. Kalau mau saya tanam ulang juga sama ya, jelas saya informasikan pada rekan-rekan tani. Mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.